Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, udah berapa kali ya gua ngebahas konten anak-anak remaja SMA yang pendiam, terus tiba-tiba temen-temennya. You know what I'm saying? Dimana kebanyakan ya backgroundnya mereka tuh latar belakangnya hampir sama. Seperti kayak mereka pendiam, terus dibilang aneh, dia juga dibully, atau memang keluarganya nggak begitu peduli dengan si anaknya yang pendiam ini. Nah tapi kalau konten yang kali ini, they're not even quiet. Where do I start, y'all? I know kalian udah lihat di judul dan di thumbnail gua, jadi lu rada tau lah dikit-dikit apa yang mau gua omongin. Yes, kali ini gua mau ngebahas kasus anak-anak remaja SMA yang apparently terinspirasi dari film Scream. I guess you're about to find out, okay? So let's just get into it. So here's Paranormal. Anak remaja SMA yang mengikuti salah satu adegan film Scream. Let's go. Now first of all, gue mau kenalin lu sama anak ini, yaitu adalah Seth Jackson. Seth ini merupakan anak remaja yang tinggal di Summerfield, Florida, dan menurut teman-temannya dan orang tuanya, dia ini cukup terkenal di sekolah dan di area perumahan juga, karena nih anak skateboarder. Jadi skateboarder keren gitu lah ya pada masanya doi, yang dimana tiap harinya dia pulang pergi sekolah itu naik skateboard. Nah ketika dia pas lagi masuk SMA, mulai deh dia pacaran nih sama satu cewek, namanya adalah Amber Wright. Amber nih umurnya 15 tahun. So who is Amber Wright selain menjadi pacarnya Seth Jackson? Nah, a lot of things sih, maksudnya si Amber Wright ini nggak ada prestasi yang bikin dia terkenal sampai satu Florida, enggak. Tetapi Amber ini salah satu anak populer di sekolah itu juga karena dia tuh cantik. So ya udah deh, mereka nih kan berdua pacaran, udahlah pasangan populer, sedang mengalami kisah kasih di sekolah, all shit like that, you know what I'm saying? Anget banget lah cintanya. Sering foto bareng, terus upload fotonya ke Facebook biar orang-orang tuh tahu kalau kita tuh berduaan loh. Selain foto ada video juga deh. Nih videonya. Today's our 2-week anniversary. Seth and Amber forever. Best 2 weeks. I know. Baru 2 minggu udah anniversary ya. But then, keangetan cintanya itu mulai berpudar seminggu setelah ini video baru diupload. Yes, mau anniversary minggu ketiga nggak jadi. Dikarenakan Seth dan Amber ini putus. Dan disitulah mulai dramanya. Pertama-tama Seth itu kesel dikarenakan Seth mengetahui bahwa Amber itu telah selingkuh darinya. Si Amber ini selingkuh sama kakak kelas yang berumur 18 tahun. Namanya itu adalah Michael Bargo. And by the way, si Michael Bargo ini selingkuhannya Amber nggak satu sekolah sama Amber, gengs. Dia nih udah drop out. Waduh, kacau deh kacau. Terus, udahlah dia kesel, login lah tuh si Seth ke Facebooknya. Dimana si Seth ini mulai tuh ngetik-ngetik status ngejelekin Amber ini. Itulah mulai dari si Amber itu suka ngobrol narkobs, you know. Dan sampai dikatain cabe-cabean. Anjir, tuh bahasa lama banget ya. I can't believe that I used it. Nah tapi Amber gak mau kalah juga. Dia login Facebook, naruh status, balesin statusnya si Seth. Dimana si Amber juga nuduh, si Seth juga selingkuh. Terus sampai ngomong kalau Seth itu mukulin si Amber. Apakah Seth pernah mukulin Amber? No, she lied. Let's go. Fast forward pada 17 April tahun 2011. Yes, ini kasusnya nggak begitu lama, gengs. Bukan tahun 90-an. Pada waktu itu, si Seth lagi pesta deh di rumah temennya. Lagi having fun this and that. Tiba-tiba HP berdering, ya kan? Oh, ada SMS nih, dibuka. Si bangsat nih, Amber. Dan di dalam teksnya, si Amber itu ngajak Seth untuk ngobrol, ketemuan, dan mencoba untuk benerin hubungan di antara mereka berdua ini. Namun, teman-temannya Seth tuh tahu kalau Amber tuh toksik, anjir. Dan lu juga toksik sih, lu berdua jelek nih. Kalau digabungin lagi nggak usah. Teman-temannya udah bilang kayak gitu sama Seth. Maupun udah dilarang sama teman-temannya, si Seth jawab deh dan menyetujui
bahwa dia akan ketemu sama Amber. Yuklah kita omongin nih hubungan kita lah. Tetapi sebelum ketemuan, si Seth nih bales SMS-nya kayak gini. Amber, if you have me jumped, I will never give you the time of day. So if I get jumped, say goodbye, alright. Arti singkatnya adalah, Amber, lo kalau ngeroyokin gue nanti jangan berharap gue kasih waktu gue buat lu lagi. Jadi kalau gue dikeroyok, goodbye untuk selamanya anjing. Terus si Amber ngejawab dan meyakinkan si Seth, enggak lah yang cuma kita berdua doang kok. Akhirnya si Seth pergilah untuk bertemu dengan si Amber. Tapi mereka nih bukan ketemu di restoran atau di rumahnya Amber atau rumah Seth. No, si Amber ini mau janjian sama Seth untuk ketemuan di rumah temennya. Nah, rumah temennya tuh kayak rumah trailer gitu deh gengs. Gue kasih lihat deh gambarnya kayak apa. Nah, yang temennya Amber ini namanya adalah Charlie Ellie. Jadi itu rumahnya si Charlie deh. Dan setelah Seth pergi ke sana, Seth tidak kembali lagi. Pas malam harinya, Seth itu nggak ada kabar. Dan orang tuanya Seth tahu kalau ini nih pasti ada apa-apa. Bedanya Seth dengan anak-anak bule yang lain ya. Walaupun Seth pergi ke party kayak kesana ke situ, dia selalu ngabarin orang tuanya bahwa dia ada di sini atau di mana lah, mau nginep. Bahkan kalau mau minum pun dia bilang ke orang tuanya. Intinya dia tetap ngabarin, maupun dari HP-nya dia langsung atau dari telepon rumah temennya itu. So this is really strange bagi orang tuanya. Ini aneh banget. Akhirnya dari situlah si ibunya menelpon polisi dan menyatakan bahwa anaknya itu hilang. Namun polisi di awal-awal ya, mereka tuh ngira ini kayak kasus kabur nih, pelarian diri. Intinya bukan penculikan. Tapi setelah diinvestigasi lebih lanjut, rekor isi HP-nya si Seth, mereka nih polisi melihat percakapan terakhir di telepon Seth itu adalah sama si Amber. Dan akhirnya mereka juga tahu bahwa si Seth itu nyamperin Amber. Ya udah, Amber didatengin polisi deh tuh ke rumahnya. Diinterview lah si Amber di depan rumah langsung nih, gak dibawa dulu ke kantor polisi, enggak. Amber bilang, iya memang Seth menemuin aku, tetapi dia cabut lebih cepet. Nah, pada saat polisi datang ke rumahnya Amber itu tuh ya, posisinya si Amber, dia nih lagi di rumah bersama ibunya dan kakak tirinya yang namanya adalah Kyle Hooper. Umurnya masih 16 tahun nih si Kyle. Mereka bertiga sedang nonton TV yang lagi nayangin beritanya Seth itu sedang menghilang, gengs. Nah, dan selagi mereka nonton, si Amber kan masih diwawancara tuh di depan kan, depan rumah. Si Kyle sama ibunya masih di ruang TV nonton. Terus tiba-tiba Kyle ngomong sembari bisik-bisik depan layar TV, ngomong gini, gengs. Dia nggak menghilang, dia sudah meninggal. I beg you pardon, ibunya panik kan, tapi dia berusaha sekalem mungkin. Dan ibunya terus nanya ke Seth sembari kayak bisik-bisik gitu, biar gak kedengeran polisi sama si Amber kan di depan. Emangnya kamu tahu tentang Seth? Yang ibunya Seth baru dengerin ya dari mulut anaknya sendiri ini, membuat gerak-gerik ibunya menjadi aneh gitu loh. Si ibunya tuh struggling, kesusahan untuk nutupin body language-nya yang ketakutan dan paniknya itu. Dia nggak bisa bayangin bahwa sekarang nih dia nih dalam rumah bersama seseorang yang berkelibatan dengan Seth. Ibunya nggak langsung ngomong ke polisi, tetapi dia nunggu dulu sampai keadaan di rumah itu jadi tenang dan nggak mencurigakan di depan si Amber ini. Pada malam harinya, ibunya ini menelpon polisi because dia nggak bisa yang namanya mendukung perbuatan anaknya. Setelah kejadian tersebut, Amber nggak langsung dibawa sama polisi, tapi si Kyle lah yang disuruh ke kantor polisi. Dan di sanalah dia mengakui semuanya apa yang dia tahu. Menurut Kyle, si Seth itu disuruh datang ke rumah teman dekatnya si Amber, yaitu si Charlie Ellie. Nah, tapi si Kyle ternyata juga ada di dalam rumah itu. Dia lagi hangout juga. Pada saat kejadiannya, si Kyle ini lagi di ruangan yang lain. Namun tiba-tiba dia mendengar suara tembakan 3 kali. Pas dideketin asal suaranya dari mana, dia melihat Michael telah menembak si Seth. Yes, Michael. Polisi menginvestigasi lebih lanjut dan ternyata hasilnya tidak sesuai sama ceritanya Kyle Hooper. So what happened?
Amber akhirnya diinterogasi juga sama polisi. Dan dia tetap mengakui dirinya bahwa dia nggak bersalah. Dan bilang bahwa alasannya dia nggak cerita pas lagi polisi datang ke rumahnya untuk pertama kali karena katanya si Michael nih itu ngancem Amber. Jangan ngomong apa-apa lu, kalau nggak. Lalu Amber juga bilang bahwa pas di rumahnya Charlie, dia dan Charlie tuh bobo siang dari jam 11 pagi sampai jam 12 siang besok harinya. Nggak masuk akal anjing. Oke deh, lu tidur jam 11 pagi, abis itu bangun jam 12 siang, bener-bener 1 jam aja, seling 1 jam di hari yang sama. Bukan jam 12 siang besok harinya anjir. It don't make sense. Polisi jadinya nggak nyaman kan lah. Kok lu bisa-bisanya tidur dan mantan lu baru aja ditembak gitu loh. Kok bisa bobo enak? Sorry gue ngegas, oke? It just don't make sense. Lalu para investigator ngebawa Charlie deh. Dan si Charlie ini disuruh masuk ke ruangan santai gitu, bukan di ruangan interogasi. Pas lagi nunggu di ruang santai itu tuh, gak lama kemudian Amber sama Kyle dateng. Mereka bertiga deh dikumpulin. Terus si investigatornya itu meninggalkan mereka bertiga di ruang santai tersebut. Pas lagi ditinggalin, mereka saling cerita, gengs. Dan keluarlah kalimat-kalimat di mana mereka mengakui bahwa mereka lah yang telah membunuh si Seth. Mereka loh, gengs. Jadi bukan satu orang, Gobloknya, walaupun itu ruangan santai ya, tetap ada CCTV yang tersembunyi gitu. Akhirnya setelah percakapannya itu selesai di antara mereka bertiga, dikonfrontasi lah, investigator masuk lagi, nanyain deh. Pertama-tama yang diinterview itu si Kyle. Dia ditanyain lagi. Terus si Kyle bilang, ya tapi si Seth itu nggak inosen, dia tuh bukan anak yang baik-baik juga. Wong dia pernah ngancem gue kok kalau dia mau ngebakar si Amber dan rumah gue. Jadi pada saat si Seth ngancem begitu, yes ini bener kejadian ya. Kalau ini nggak ngarang di mana si Seth bener-bener ngancem. Si Kyle pada saat itu baru putus sama pacarnya yang namanya Alyssa. Mereka putus lewat telepon. Tapi si Kyle ini pengen denger langsung face to face gitu ketemu Alyssa. Akhirnya dia datengin deh tuh ke rumah mantannya si Alyssa ini. Pas lagi masuk ke kamarnya, dia melihat si Seth deh lagi selonjoran di kasurnya Alyssa. Berantem lah tuh Kyle sama Seth on the spot di kamarnya Alyssa. Akhirnya keluar deh kata-kata ancaman dari si Seth. Nah itu kan ceritanya Kyle. Sekarang diceritanya si Amber. Telah diketahui si Amber inilah bilang ke teman-temannya bahwa si Seth itu telah memukuli Amber. Dan Michael ngamuk dan mempunyai usul untuk membunuh si Seth. Dan mereka semua setuju. Mereka ini termasuk Amber, Kyle, Michael, dan Charlie. Setelah setuju semua, mereka mempunyai rencana yang jahat banget sih. Amber suruh Seth itu untuk ke rumah Charlie. Dan ketika Seth udah masuk ke dalam rumahnya Charlie, dia nggak nemuin siapa-siapa. Lalu ada Kyle yang datang dari belakang langsung mukul palanya si Seth dengan tongkat kayu. Ternyata Seth masih belum pingsan, lalu dia berdiri tetapi gagal. Karena ada temannya mereka satu lagi nih yang namanya adalah Justin Soto ngeroyok si Seth sampai bonyok. Udah bonyok gitu baru deh Michael pacarnya Amber ini datang dan menembak Seth 2 kali. Hold on, Seth masih hidup dong gengs. Udah ditembak 2 kali dia masih hidup. Dia sempoyongan keluar dan loncat lewat jendela, berhasil keluar dari rumah sampai taman depan. Namun Michael nembak ketiga kalinya dan Seth masih hidup. Tapi dia udah gak ada tenaga untuk ngapa-ngapain lagi. Akhirnya karena dia udah gak bisa ngapa-ngapain, badannya si Seth itu diseret lah sama Michael, Justin, dan Kyle masuk ke dalam rumah lagi dan ditaruh lah di dalam bathtub. Mind you, si Seth ini masih hidup ya. Lalu Michael matahin 2 dengkulnya Seth biar bisa lebih kelipet gitu. Karena Michael nih punya rencana untuk masukin badannya itu dalam sleeping bag. Sleeping bag tuh bahasa Indonesianya, ya gue kasih lihat lah gambarnya. Ini nih. Belum selesai gengs. Ketika badannya udah bisa kelipet-lipet ya. Karena kan si Michael udah patahin beberapa tulangnya tuh. Mereka bawa sleeping bagnya itu keluar dan membakar Seth.
Lu bisa bayangin gak sih siksaannya kayak gimana coba? Dan ini anak-anak Dajjal, malah pesta api unggun. Literally minum-minum alkohol, ketawa tiwi, pasang lagu, menikmati pemandangan Seth yang dibakar dalam sleeping bag. Now if you ask me, apakah tetangga-tetangga nggak ada yang nyadar apa? Well, mereka nyadar ada keramaian, ada api unggun yang besar, apinya sampai ke atas-atas cahayanya. Tetangga mikir ya mereka lagi ada pesta api unggun. And mind you, rumahnya Charlie ini walaupun trailer ya, dia ini kayak di kebun dalam gitu. Dan lumayan jauh dengan tetangga-tetangga lainnya. Dan yes, si tetangga juga mendengar kayak der-der jederannya tembakan itu. Tetapi mereka ngira itu adalah lagi main kembang api. Jadi nggak ada yang suspicious sama sekali karena memang rumahnya Charlie ini sudah beberapa kali menjadi spotnya anak-anak untuk party. Jadi tetangga-tetangga mikirnya itu normal. Padahal mah aduh, selesai dibakar, sisaannya si Seth kan tinggal tulang-tulangan lah ya. Dan bajunya yang angus gitu. Nah itu sisa-sisaan dimasukin semua ke dalam kaleng cat dinding. Lalu dibuanglah ke lahan pertambangan dekat rumahnya si Charlie. Setelah itu jejak-jejak pembunuhan mereka dari dalam rumah sampai luar rumah itu dibersihin pakai cairan bleach. Jadinya bakal susah deh untuk ketahuan sama CSI and investigators. Wait, kalian tahu nggak sih yang ngebersihin jejak-jejak itu tuh siapa? Coba tebak dulu. I'm wait. You don't know? Well, yang ngurusin itu semua adalah si bapaknya Michael dong. Bapaknya Michael, boy. Yang bantuin bersihin jejak pembunuhan anak-anak itu. Nama bapaknya Michael itu adalah James Havens. Dan James mengakui dia pernah mendengar rencana anak-anak ini untuk membunuh Seth. Dan dikiranya cuma bercandaan. I thought it was just joking. Lihat aja deh nih videonya. I thought it was a joke because, I don't know what to say because I'm looking at a lot of years right now. Polisi akhirnya dapat menemukan sisa tulangannya Michael yang dimasukin ke dalam kaleng cat dinding itu. Mereka nemuinnya di sebuah area perairan di pertambangan tersebut dan 6 orang berkelibatan dalam kasus itu ditangkap semua. Kyle, saudara tirinya Amber, dan Justin yang ngebantuin ngeroyokin itu dipenjara seumur hidup. Dan untuk Charlie yang punya rumah itu tadinya dipenjara seumur hidup namun dikurangi menjadi 10 tahun. And by the way si Charlie ini baru dikeluarin banget tahun 2021 kemarin. Lanjut, bapaknya Michael, si James Havens dipenjara 10 tahun. Dan Michael, anaknya, Michael jadi headline di berita pada waktu itu. Karena Michael merupakan tawanan kedua termuda di Florida yang dihukum mati. Yes, last but not least, Amber. Amber walaupun bukan yang membunuh secara langsung, tetapi dialah asal muasal dari kejadian ini semua. Bahkan seorang detektif dari Florida yang menangani kasus ini, yaitu detektif Rhonda Strew, mengakui bahwa Amber merupakan remaja yang sangat membahayakan. Karena keahliannya untuk memanipulasi orang itu sangat luar biasa. Bayangin detektif aja bisa ngomong kayak gitu. Dan hukumannya Amber, dia dipenjara seumur hidup. Yes, no parole, none of that. Gak ada yang namanya penebusan kayak community service, this and that. Nggak penjara till the end of her time. Gue gak bisa ngebayangin satu grup remaja plan pembunuhan sampai kayak begitu. Mending langsung ini disiksa dulu anjir. This is what happens kalau lu gak mau yang namanya cut the toxic people love out of your life. I know it do sound cliche. Respect yourself, care for yourself, love yourself. If you don't, you will always coming back to that person. I know some of you bilang, ya memang sih dia red flag tapi nggak bunuh juga kali. Emangnya Seth pernah kepikiran bahwa si Amber bakal ngebakar dia? Enggak anjir, nobody knows that. Gue tuh bukan ngomongin cuma buat kayak pasangan relationship. I'm talking about juga kayak friendship, pertemanan. Get to know yourself, mana yang benar atau yang enggak. So I guess this is it guys. I'll be appreciated if you click the like and subscribe button. Don't forget to follow your girls Instagram for more updates. I will see you hari Minggu, and you know hari Minggu videonya jauh lebih panjang daripada ini. Thank you and I love you guys.